Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ila Marifatul Official. Hari ini saya akan membahas mengenai transformasi. Jadi secara garis besar transformasi itu terbagi menjadi 4 ya. Yang pertama itu ada namanya refleksi. Yang kedua ada namanya rotasi. Yang ketiga ada namanya dilatasi. Yang keempat ada namanya translasi. Jadi beda antara transformasi sama translasi. Salah satu bentuk transformasi itu translasi. Refleksi itu kalau bahasa Indonesianya artinya pencerminan. Oke, kalau rotasi itu perputaran. Dilatasi itu perbesaran. Dan yang terakhir translasi itu pergeseran. Nah, jadi nanti kalau refleksi berarti dia bisa mencerminkan sebuah titik atau garis atau bangun ruang. Dilatasi dia bisa memperbesar titik, garis atau ruang. Translasi juga sama, dia bisa menggeser titik, garis atau ruang. Nah, dari keempat ini kita bahas satu-satu, tapi pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai refleksi. Refleksi itu terbagi menjadi 7 jenis. Oke, yang pertama itu terhadap sumbu X. Yang kedua itu terhadap sumbu Y. Yang ketiga itu terhadap titik O 0,0. Yang keempat itu terhadap garis Y sama dengan X. Yang kelima terhadap garis Y sama dengan min X. Yang keenam terhadap X tertentu. Dan yang ketujuh terhadap Y tertentu. Nah, nanti videonya akan saya potong menjadi 2. Yang part 1 itu kita akan membahas 5 hal. Ini ada terhadap sumbu X, sumbu Y, titik O, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Karena ini penjelasannya lebih sederhana. Untuk yang nomor 6 dan 7 yang terhadap X tertentu dan Y tertentu akan saya upload ke dalam video yang kedua. Nah, sebenarnya kalau umpamanya sesuai prosedur yang benar ya, kita bisa mengetahui berdasarkan gambar dulu. Tapi pada video ini saya tidak akan menjelaskan melalui gambar, karena itu pasti sudah dijelaskan saat kalian sekolah. Oke, yang pertama terhadap sumbu X dulu. Nah, semisal nih saya terhadap sumbu X. Oke. Nah, biasanya kan ini ada sebuah titik. Umpamanya titik A. Titiknya 2,-3. Nah, ini kita sebut sebagai titik X dan ini sebagai titik Y. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, berarti X-nya tetap. X-nya tetap. Y-nya berubah. Nah, kalau ada A dicerminkan terhadap sumbu X, berarti A aksen atau bayangannya itu X-nya tetap. 2 akan tetap 2. Min 3 akan menjadi 3. Kita coba dengan titik lain. Ada titik B, min 3, min 5. Kita cerminkan terhadap sumbu X. X-nya akan tetap, B aksen berarti min 3. Y-nya yang berubah dari negatif menjadi positif. Nanti kalau dia positif jadi negatif. Contoh lain, sumbu C itu 1,6. Berarti kalau pencerminan terhadap sumbu X, C aksennya akan menjadi 1,6. Paham ya? Jadi kalau umpamanya pencerminan terhadap sumbu X,
bayangannya akan tetap. X-nya 1 ya 1, X-nya min 3 tetap min 3, X-nya 2 tetap 2. Tapi Y-nya berubah dari min 3 menjadi 3, dari min 5 jadi 5, dari 6 menjadi min 6. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke, yang nomor 2 itu terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Sama ya, kan umpamanya saya punya titik P 7, min 3. Ini titik X, ini titik Y. Maka karena ini dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang berubah. X-nya berubah, Y-nya yang tetap. Nah, jadi kalau seperti ini SBY itu sumbu Y ya. Jadi P aksen atau bayangannya X-nya berubah dari positif menjadi negatif, Y-nya tetap. Nah, kita coba dengan titik lain. Ada titik Q. Titik Q di sini saya punya min 3,5. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi Q aksennya atau bayangannya dari min 3 jadi 3. 5-nya tetap 5 karena pencerminan terhadap sumbu Y. Terakhir titik R, kalau umpamanya titik R min 4, min 6. Nah, terhadap sumbu Y. Berarti R aksennya adalah min 4 berubah menjadi 4, min 6-nya tetap min 6. Nah, seperti ini. Jadi kalau tadi terhadap sumbu X, X-nya yang tetap, Y-nya yang berubah. Kalau terhadap sumbu Y, itu X-nya berubah, Y-nya tetap. Oke, selanjutnya itu terhadap titik O atau titik 0,0. Nah, di sini umpamanya saya punya koordinat Q min 2, min 9. Nah, ini X-nya, ini Y-nya, X-nya berubah, Y-nya juga berubah. Nah, kalau ini dicerminkan terhadap titik 0, berarti Q aksennya atau bayangannya akan menjadi dari min 2 menjadi 2, dari min 9 menjadi 9. Punya titik K, K-nya umpamanya 7, min 3. 7, min 3 dicerminkan terhadap titik O atau titik 0,0. Berarti K aksen atau bayangannya dari 7 berubah menjadi min 7, dari min 3 berubah menjadi 3. Oke, sekali lagi kalau L min 6,1 berarti dicerminkan terhadap O atau 0,0, L aksennya menjadi min 6, jadi 6, dari 1 menjadi min 1. Nah, seperti itu. Kalau tadi terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya berubah. Terhadap sumbu Y, X-nya berubah, Y-nya tetap. Terhadap titik O atau titik 0,0, X-nya berubah, Y-nya berubah. Yang di sini yang dimaksud berubah itu dari positif menjadi negatif, dari negatif jadi positif. Terus nomor 4 itu terhadap garis Y sama dengan X. Nanti kalau di sekolah biasanya udah dijelaskan mana itu garis Y sama dengan X. Umpamanya saya punya titik M min 2,5. Berarti ini kan titik X, ini titik Y. Nah, nanti cuma dibalik. Jadi yang X menjadi Y aksen, Y menjadi X aksen. Jadi kalau umpamanya seperti ini, Y sama dengan X atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, M aksennya atau bayangannya menjadi 5, min 2. Tinggal dibalik yang tadinya min 2,5 menjadi 5, min 2. Saya punya lagi titik N 7,4. Berarti Y sama dengan X, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, N aksennya menjadi 4,7. Satu lagi kalau punya R, di sini min 4, min 9 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, R aksennya menjadi min 9, min 4. Oke, yang terakhir untuk refleksi. Yang terakhir untuk refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Contohnya saya punya garis M
min 2, min 3. Nah, di sini ini kan X-nya, ini Y-nya, ini akan menjadi min Y aksen, atau ini min 3 nanti berubah jadi 3, terus ini akan menjadi min X aksen. Jadi yang tadinya min 2 berubah menjadi 2. Y sama dengan min X. Jadi selain dia dibalik, positif negatifnya juga berubah. Positif negatif berubah. Oke, jadi M aksennya adalah, karena dia min 3 jadi 3, dia min 2 jadi 2. Contoh lainnya, kalau umpamanya punya huruf T, contohnya 0, min 7. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Ini berarti T aksennya min 7 jadi 7. 0 bukan jadi min 0 karena nggak ada min 0. Kita tetap nulisnya 0. Seperti itu. Kalau umpamanya R min 2, 5. Dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Berarti R aksennya adalah dari 5 menjadi min 5. Dari min 2 menjadi 2. Oke, saya review ulang. Jadi yang pertama itu terhadap sumbu X. X-nya akan tetap, Y-nya akan berubah. Terus yang kedua terhadap sumbu Y. Yang berubah itu X-nya, Y-nya tetap. Yang ketiga terhadap titik 0,0. Nah, kalau terhadap titik 0,0, X-nya berubah positif negatifnya, Y-nya juga berubah positif negatifnya. Yang keempat, itu terhadap garis Y sama dengan X, cuma dibalik, yang tadinya X menjadi Y, yang tadinya Y menjadi X, dibalik posisi. Dan yang terakhir ini, garis Y sama dengan min X, selain dibalik, yang X menjadi Y, yang Y menjadi X, positif negatifnya juga berubah. Yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya negatif juga ini jadi positif. Ini kalau yang positif akan berubah menjadi negatif. Oke, untuk video selanjutnya saya akan membahas mengenai refleksi terhadap X tertentu dan Y tertentu. Sampai jumpa.